Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ إمام أحمد بن عطاءالله رحمه الله نفعنا به وبعلومه. ثم إلى صاحب شرح صالح بن عمر دارت رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal sarah yang ke 121. An-na'imu wa in tanawwa'at ma dhahiruhu fa innama huwa li syuhudihi waqtirabihi wal adzabu wa in tanawwa'at ma dhahiruhu fa innama huwa li wujudil hijabi fasababul adabi wujudul hijab wa itmamun na'im bin nadhar ila wajhil karim. Artinya kenikmatan itu meskipun beraneka ragam bentuknya, kenikmatan itu bentuknya macam-macam. Hanyalah disebabkan karena melihat dan dekatnya kepada Allah.
Demikian pula siksa, meskipun beragam bentuknya, hanyalah disebabkan terhijabnya seseorang dari Allah. Penyebab siksa adalah adanya hijab, dan sebabnya kenikmatan adalah dengan memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia. Itu makna terjemahnya. Maksud dari musannif bahwa beliau mau menyampaikan yang namanya kenikmatan itu letaknya di dalam hati. Ada yang namanya hati itu diantaranya tempat terletaknya sebuah kesenangan atau kenikmatan. Seseorang akan bisa mendapat kenikmatan itu dengan 3 jalan. Ada 3 jalan di mana seseorang akan bisa mendapatkan kenikmatan hati. Nanti kenikmatan itu ada kenikmatan ruhani atau hati, ada kenikmatan jas atau fisik. Seseorang bisa mendapatkan kenikmatan ruhani atau kenikmatan hati itu dengan 3 jalan. Yang pertama, bisa menyaksikan orang yang dicintai. Bisa menyaksikan orang yang dicintai. Kamu kalau lagi pacaran, terus bisa ngelihat pacar kamu adep-adepan, seneng apa sedih? Seneng apa sedih? Bisa ngelihat aja, ya seneng. Jadi sababnya hati itu seneng yang pertama, bisa menyaksikan kekasihnya, orang yang dia cintai. Kok ada orang yang kamu cintai tiba-tiba muncul di hadapan kamu, yang lain nggak kelihatan, yang kelihatan dia doang. Lihatin, kenapa hatinya berbunga gembira. Yang kedua, sababnya hati itu gembira, senang, sukaria, sukacita apa? Bisa deket sama yang dicintai. Wong ngeliat aja udah seneng, apalagi kok jejeran. Seneng gak? Bisa ngelihat udah seneng, apalagi berdampingan, bisa deket, jalan bareng. Masya Allah. Itu sebabnya hati gembira. Yang ketiga, sebabnya hati gembira
bisa mendapatkan keridhaan orang yang dicintai. Dapat apa? Yang dicintai itu seneng sama kita juga, gitu loh. Sayanya seneng sama dia, dianya seneng sama kita. Masya Allah. Ini kitanya seneng, dianya itu namanya bertepuk. Sayanya seneng tapi dianya, kamu seneng gak begitu? Tapi kalau saya seneng, dianya juga, Masya Allah, bahagia. Itu diantara kebahagiaan yang bisa diperoleh oleh hatinya seseorang. Sedangkan sebab kegelisahan hati, kerisauan hati, kegundahan hati, diantara sebabnya adalah tidak bisa memandang kekasihnya, terhalang untuk bisa memandang kekasihnya. Tahu di situ ada pacar kamu, tapi dihalangi, nggak kelihatan, hatinya nggak karuan dan mana sedih. Hanya gara-gara apa? Nggak bisa melihat maju. Gara-gara nggak bisa melihat kekasihnya. Terus sebabnya kegelisahan juga gara-gara nggak bisa deket. Nggak bisa, sedih. Coba bisa deket. Ini di antara sebab kegelisahan hati, nggak bisa deket sama kekasih. Yang ketiga, tidak mendapatkan keridhaan darinya, nggak direspon sama dia. Intinya udah PDKT, dianya nggak respon. Seneng apa seneng kamu? Sakit. Maka sebabnya seneng dan sebabnya gelisah ini ada tiga tadi. Itu berlaku untuk mencintai yang qadim atau yang hudus. Mau mencintai Allah atau mencintai manusia, ya begitu keadaannya. Kalau kamu kok cinta sama Allah, di dunia bisa musyahadah kepada Allah, bisa menyaksikan Allah, sampai nanti di surga bisa melihat kepada Allah. Itu nanti bidadari, kenikmatan surga, pakaian, itu nggak kelihatan indahnya. Kenapa? Selagi saya belum bisa melihat Allah, ini nggak enak semua, nggak enak. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah. Beda sama orang yang mau masuk surga, cintanya sama bidadari, yang diincer bidadari. Gua mau ngincer dua ntar pokoknya, tanggung amat, dua ganjil dong, tiga gitu. Maka ketika masuk surga, kok bisa lihat bidadari, ya sudah indah bagi dia surga itu, nikmat, udah nggak ada yang ngalahin lagi yang lain kan. Tapi bagi orang yang nggak cinta bidadari, cintanya sama Allah, ketika belum jumpa sama Allah, mau dikasih bidadari, mau dikasih pakaian enak, indah, nggak dilirik, nggak kelihatan indah. Kenapa? Bukan yang dicintai. Ini bedanya seseorang yang bisa cinta kepada Allah hingga
kenikmatan yang lain nggak terlihat baginya. Sedangkan kenikmatan jasmani itu bentuknya seperti apa? Sehat, pakaian bagus, makanan enak, rumah mewah. Itu indahnya orang kok sudah pakaiannya bagus, rumahnya keren, makanannya enak-enak, badannya sehat. Terus itu kenikmatan yang luar biasa kan. Bagi dia, kalau saya mendapat itu, hati saya akan gembira. Itu gembiranya karena kenikmatan jasmani. Bukan gembira karena kenikmatan hati atau ruhani. Lah kalau tersiksanya jasmani yang bagaimana? Jasmani merasa tersiksa kalau apa? Sakit, lapar. Orang kok kelaparan, nggak enak semua dah. Terus hatinya resah, lapar. Pakaiannya jelek, miskin, rumahnya jelek. Itu kesusahan jasmani. Yang lain motornya keren-keren, dia motor butut. Yang lain catnya pakai semprot, dia pakai koas. Kuda terbang lagi. Sedih. Itu apa? Kesusahan jasmani. Akan tetapi belum tentu orang yang mendapatkan kenikmatan jasmani itu pasti mendapatkan kenikmatan ruhani. Belum tentu nih, hidupnya mewah, motor bagus, mobil bagus, rumah bagus, pakaian bagus. Belum tentu hatinya gembira, belum tentu. Belum tentu hatinya sukacita, belum tentu, walaupun dibungkus dengan kemewahan, keindahan, kenikmatan. Hatinya kadang resah, hatinya kadang gelisah, walaupun duitnya sebaliknya, belum tentu juga orang itu mendapatkan kesusahan jasmani. Belum tentu orang yang mendapat kesusahan jasmani itu mendapatkan pula kesusahan hati. Terkadang orang kelihatan susah dohirnya, makannya sedih, pakaian menyedihkan, rumah menyedihkan, tapi hatinya gembira. Ada nggak? Berarti yang begitu tandanya apa? Kenikmatan hati, kenikmatan ruhani itu bisa mengalahkan kesusahan jasmani. Jasmani kita yang susah, yang resah, yang sakit, yang menderita, itu enggak terasa apabila hatinya mendapatkan kegembiraan. Banyak wali-walinya Allah yang hidupnya susah, tapi hatinya gembira, ceria, senang dia. Banyak begitu. Jadi kenikmatan hati itu mengalahkan kenikmatan jasmani. Kenapa? Karena lebih kuatnya kenikmatan rohani
itu lebih kuat dibandingkan kenikmatan jasmani. Rasa senengnya itu lebih unggul, lebih kuat. Hingga walaupun dohirnya itu sakit, hatinya masih bisa gembira. Walaupun dohirnya itu nggak sehat, dohirnya itu sakit, hatinya masih bisa ceria. Karena kuatnya kesenangan hati. Diceritakan ada seorang laki-laki yang dia mencintai seorang wanita, tapi si wanitanya nggak cinta sama dia. Dianya tergila-gila sama wanita itu. Ya jangan. Ya. Kalau wanitanya keluar rumah, diikuti sama dia. Nongkrong di mana dilihatin, dideketin, pengennya ngasih sesuatu, tolak. Besok begitu lagi, dipelototin. Oh namanya cinta gimana sih? Maunya ngikuti, kalau ngelihat seneng. Lama-lama si wanitanya resah, merasa terganggu. Kenapa? Karena sikapnya tambah aneh-aneh. Oh, orang seneng kan aneh-aneh kadang. Akhirnya lapor ke keluarganya, dikasih tahu, keluarganya lapor polisi. Ditangkaplah sama polisi, dibawalah ke pengadilan, disidang, tuntutannya tindakan tidak menyenangkan. Kena kasus, dihukum 100 kali cambukan. Begitu dikumpulkan di lapangan, dicambuk dia. Dari cambukan pertama sampai cambukan ke 99, itu enggak mengatakan aduh, enggak 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 tolong, enggak. Diem, tenang. Cambuk ceter, tenang. Begitu cambukan yang terakhir, tinggal satu lagi, ceter, teriak-teriak, tolong, cukup, sakit. Sudah terakhir memang cukup, kalau nggak disambung lagi sudah terakhir, udah diobatin, udah normal. Ditanya, ente ini kok aneh? Kamu dari awal sampai 99 nggak teriak apa-apa, begitu yang terakhir teriak-teriak kayak nggak ketulungan begitu. Iya. Dari cambukan pertama sampai cambukan ke 99, wanita yang saya cintai di hadapan saya. Coba. Saya mandang wajahnya, keindahannya, nggak berasa. Coba bayangin ini, digebukin, dicambukin, tenang. Begitu yang ke terakhir ke 100, ini wanita berbalik pergi. Maka ketika dipukul, gak ada yang saya saksikan untuk menahan itu. Maka saya merasakan sakit yang gak tertolakkan. Maka teriaklah dia. Coba nih. Kenikmatan hati karena memandang kekasihnya. Hingga kesusahan yang lain hilang. Coba ingat Sayyidina Bilal radhiyallahu ketika di tengah padang pasir ditindihin apa? Batu. Ngomongnya apa? Ahad, ahad, ahad. Bilal di tengah padang pasir ditindihin batu. Batunya itu kalau kamu tempelin telur mateng, ditaruh di atasnya Bilal. Bilalnya sambil senyum, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Esa.
nggak berasa coba. Kenapa? Kegembiraan hati. Ketika apa? Memandang kekasihnya. Jadi ini dicontohkan bahwa asalnya yang namanya kenikmatan itu adanya dalam hati. Kalau hati kamu kok bisa ngerasain kenikmatan ini, maka yang dohirnya itu dibungkus kesusahan nggak terasa, nggak akan kamu hiraukan. Inilah tanda bahwa kenikmatan hati bisa mengalahkan ke penderitaan jasmani. Tanda ini bukti bahwa kenikmatan hati itu lebih kuat hingga bisa mengalahkan kesusahan jasmani. Dari percontohan ini, maka kita bisa melihat bahwa para kekasihnya Allah itu selalu bisa untuk gembira, untuk merasa senang hati ketika mencapai, ketika menerima berbagai ujian dan kesusahan. Jadi kamu gak usah bingung lagi kalau lihat wali-walinya Allah, hidupnya susah, hidupnya menderita, tapi senyum terus. Kenapa? Ya ini tadi, karena hatinya dikasih gembira, hatinya dibukakan hijab untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya dibukakan hijab untuk bisa menyaksikan kekasihnya. Ketika hati menyaksikan kekasihnya, gak ada rasa sakit, gak ada rasa gundah gulana, gak ada. Isinya kenikmatan. Jadi kamu jangan lagi heran ketika melihat para kekasih-kekasih Allah selalu bisa gembira ketika menerima berbagai ujian dan kesusahan. Kenapa? Karena hati-hati mereka bisa menyaksikan Allah. Terus merasa dekat dengan Allah. Terus merasa mendapatkan keridhaan Allah. Maka tiga hal ini ketika diperoleh dalam hatinya seseorang, maka penderitaan seperti apapun akan bisa dilewatinya dengan senyum. Kalau nggak begini, dicokot nyamuk aja ini cedas nyamuk, apalagi dicambuk, dicokot nyamuk aja. Nah coba ente lagi pacaran gitu, itu biar nyamuk sekaki kamu itu nggak berasa. Kok lagi deket sama pacar kamu gitu, biar kaki nyamuk semua, itu nggak ada rasanya. Ini nyamuk pada ngapain? Biarin aja, nggak berasa. Tapi kalau lagi nggak ngerasain begitu, nyamuk satu aja udah sakit, gemes, kejar-kejar, sialan. Jadi kenikmatan hati itu bisa mengalahkan segala penderitaan zahir, penderitaan jasmani. Jadi kenikmatan yang sebenarnya yang harus kita cari adalah kenikmatan hati, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jangan nyari kenikmatan jasmani doang. Orang yang di dunianya itu cita-citanya hanya ngejar kenikmatan jasmani, nanti di akhirat juga yang dikejar kenikmatan jasmani. Surga, makan enak,
tempat enak, bidadari enak. Itu cita-citanya itu gitu loh. Kenapa? Karena di dunianya biasa bercita-cita yang dicari kenikmatan jasmani. Pulang kerja makan enak, jalan-jalan makan enak, pakaian beli yang bagus-bagus, kendaraan yang mewah-mewah dipajang, seneng. Kalau di dunia memang hatinya terbiasa dengan kenikmatan jasmani, nanti sampai akhirat juga cita-citanya pengen dapat kenikmatan, hingga masuk surga nggak pengen ketemu Allah. Coba, Allah itu nggak dicita-citakan untuk dijumpai di surga, kan kebangetan ini. Kayak kamu diajak ke pesta perkawinan, di pesta itu penuh menunya macam-macam, nggak pengen ketemu tuan rumahnya. Bodoh amat tuan rumah di mana, kayak yang penting ini bro, makan dulu, sono stick. Tuan rumahnya mana? Nggak tahu saya. Ada nanti orang masuk surga begitu ada. Dia nggak urusan sama tuan rumahnya, nggak urusan, yang penting ini karena cita-citanya kenikmatan. Padahal kenikmatan sebenarnya yang harus kita cari adalah kenikmatan hati. Baik itu kita sedang di dunia maupun nanti kita di akhirat. Dan yang demikian itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Gak akan bisa orang-orang yang tidak mengenal Allah kok punya cita-cita pingin jumpa dengan Allah, itu gak ada ceritanya. Di dunia nggak pernah mencintai Allah, kok tiba-tiba pengen ketemu, ini nggak ada ceritanya. Kamu nggak cinta sama seseorang, terus kamu dijumpakan dengan seseorang, itu kamu nggak bahagia nggak? Karena bagi kamu itu nggak tercita-citakan untuk kamu jumpai. Mengalahkan itu ada tuan rumahnya, ini ada makanan sate. Ntar lainnya saya ini dulu ya Pak ya, nanti ke situ. Ini dulu yang penting. Kenapa? Memang cita-citanya begitu. Maka hanya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, yang dalam dirinya bisa punya cita-cita ketika nanti masuk surga, yang akan saya jumpai adalah yang lainnya bukan prioritas. Sampai dikatakan ada wali-wali yang masuk surga sampai surga bengang-bengong. Kamu ngapain di sini? Ya ini, nggak seneng. Karena di dunia kerjaannya apa? Sholat, zikir, ibadah, sholat, zikir, ibadah. Di surga nggak ada sholat, nggak ada zikir, isinya itu nggak dicita-citakan dia, hingga dia mau ngapain di sini juga. Kalau ente kan bego, nggak ngerti dia, enak begini kok ngapa-ngapain. Ini bedanya orang arif billah dengan kita, gitu loh. Kalau kita tubruk dulu bro, yang lain belakangan. Mereka jadi hatinya nggak merasa gembira walaupun di hadapannya penuh dengan macam-macam. Kenapa? Kegembiraannya ketika lihat kekasihnya, itu kegembiraan dia. Karena yang dicintai oleh orang-orang yang ma'rifat adalah zat yang kekal, zat yang abadi, zat yang qadiran, zat yang qadiman.
maka kegembiraannya pun akan ikut kekal. Coba. Karena dia gembira dengan zat yang kekal, kegembiraannya ikut kekal. Coba. Nah kalau kita kan enggak, gembiranya pada makhluk, gembiranya pada sesuatu yang baru. Ketika yang barunya hilang, gembiranya kita ya hilang lah. Lah orang-orang ini gembiranya kepada Allah. Lah Allah pernah hilang? Hingga gembiranya mereka enggak pernah sirna dalam hatinya. Kalau kita kan enggak, sebentar gembira, sebentar sedih. 2 hari gembira, 7 hari sedih. Itu begitu kan? Kenapa? Karena gantungan gembiranya kita kepada makhluk. Seneng lihat motor bagus, seneng lihat istri cantik, seneng lihat rumah bagus. Begitu motornya hilang, sedihnya 2 tahun. Gembiranya baru seminggu punya motor, hilang sedihnya 2 tahun. Dipikir, coba motor gua nggak hilang, gembiranya. Karena gembiranya kepada makhluk. Lah makhluk itu kan fana, makhluk kan hancur. Kalau kita sandarkan gembiranya kita pada makhluk, ya akan ikut hancur pula gembiranya kita. Kesenangan hati kita akan terbatas. Sedangkan orang yang mencintai selain Allah, maka yang dicintainya adalah zat yang fana, maka kenikmatannya pun akan ikut fana sesuai dengan yang dicintai. Kok yang dicintainya rusak, ya gembiranya hilang. Kok yang dicintainya mati, ya gembiranya hilang. Kok yang dicintainya hancur, ya gembiranya hilang. Karena yang dicintai sesuatu yang baru. Maka orang yang ma'rifat itu selalu senang di dunia dan di akhirat. Di dunia senang, apalagi di akhirat. Apa kesenangan mereka di dunia? Kesenangannya orang-orang yang arif, orang yang ma'rifat kepada Allah di dunia, karena hatinya bisa memandang kepada Allah. Diberikan kesempatan untuk musyahadah, untuk bersaksi dengan mata hati. Hingga di dunia ketika mata hatinya menyaksikan kudratnya Allah, iradatnya Allah, ilmunya Allah, tenang. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali waqtiyari. Gembira, tenang hatinya. Senang. Kenapa? Bisa memandang zat yang maha kuasa, zat yang menciptakan alam semesta, zat yang menguasai segalanya, zat yang segala-galanya kok bisa dipandang. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa bagi mereka. Di dunia mereka selalu bahagia karena bisa memandang Allah dengan mata hati. Dan di akhirat lebih gembira lagi, dia apa? Karena bisa berjumpa dengan Allah. Di dunia bisa mandang, sudah senang. Di akhirat bisa jumpa dengan Allah. Ini sudah jadi kenikmatan yang berlipat-lipat bagi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini berbeda dengan orang yang tidak ma'rifat. Maka kesenangan hatinya di dunia
hanyalah pada kenikmatan jasmani. Dia nggak pernah hatinya mau memandang kepada Allah, belajar ilmu tauhid, belajar mengenali sifat Allah, nggak penting bagi dia. Kenapa? Karena itu nggak jadi prioritas kenikmatan. Nah, nikmatnya bagaimana? Ya kalau punya harta banyak, punya istri banyak, punya pakaian mewah-mewah banyak, punya rumah banyak, itu target kegembiraan hatinya. Itu ukurannya orang-orang yang bukan arif billah, bukan orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Pasti prioritasnya, orientasinya adalah hanya berurusan sama kenikmatan dunia. Kata Nabi apa? Yang namanya kaya itu bukanlah banyaknya harta. Kaya itu bukan mengumpulkan banyak harta, tapi kaya itu adalah kaya hati. Apa kaya hati? Hah? Kaya hati apa? Artinya kaya. Hah? Kaya hati itu apa? Kaya itu maknanya nggak butuh. Ketika hati kaya, maknanya hati itu nggak butuh kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya nggak pernah condong kepada selain Allah. Hatinya cukup dengan Allah. Dia nggak lagi cinta, dia nggak lagi butuh kepada selain Allah. Karena kaya itu adalah maknanya tidak butuh. Hatinya hanya cukup dengan Allah. Kenapa cukup dengan Allah? Karena Allah bisa memenuhi segala kebutuhannya. Dia nggak butuh yang lain lagi selain Allah. Kalau ada yang lain selain Allah bisa mencukupinya, nah mungkin dia butuh sama yang, tapi yang lain selain Allah nggak ada. Hanya Allah lah zat yang mencukupi segala kebutuhan seseorang. Maka bagi dia, orang-orang arif, cukup bagi saya Allah, tidak ada yang lainnya. Maka disebut hatinya kaya. Gitu loh. Tidak pernah condong pada makhluk, nggak pernah bergantung pada makhluk, nggak pernah tergila-gila pada makhluk, nggak pernah punya kesenangan pada makhluk. Ini orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, hatinya senantiasa condongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang nggak ma'rifat, maka kesenangannya hanya pada kesenangan dunia, yaitu kesenangan jasmani. Dan nanti di akhirat juga yang dia kejar adalah kenikmatan jasmani. Makan, minuman indah, pakaian mewah, tempat tidur yang itu yang dia cita-citakan. Makanya beda antara cita-citanya seorang yang arif dan seseorang yang bukan orang-orang yang arif billah. Jadi di antara kenikmatan itu, dengan kamu ngaji tauhid, bisa mengenal Allah, itu Allah berikan kamu satu kenikmatan. Lah Allah berikan kamu satu kesedihan yang luar biasa. Apa di dunia ini? Hati kamu terhijab, nggak bisa memandang Allah di dunia. Di dunia ini nggak bisa ma'rifat kepada Allah. Di dunia nggak bisa musyahadah kepada Allah. Itu adalah sebuah siksaan dari Allah. Tapi nggak berasa. Seseorang nggak merasakan itu siksaan. Kenapa? Karena dia sedang memandang yang dicintai. Apa? Lagi lihat mobil mewah, lagi lihat rumah indah, lagi lihat istrinya yang cantik, hingga kesusahan hati yang diberikan Allah nggak dipikirin. Nggak lihat Allah nggak apa-apa.
nggak ketemu Allah nggak apa-apa, yang penting bisa dapat ini semua. Ini ahli dunia, orang yang nggak arif kepada Allah. Lah beda nggak Bib tingkat kenikmatan jasmani dan tingkat kenikmatan rohani? Ya jauh. Kenikmatan jasmani itu di mana nikmatnya? Makan sampai sini masih enak, sampai sini hilang, makan lagi sampai sini hilang. Memang makan itu indah, kamu telan enak terus, gak ada di lidah doang, segini doang kenikmatan jasmani segini ya. Makanan kalau perempuan segini paling. Jadi sedikit, tapi karena kita tergila-gila itu yang kita kejar terus. Padahal kenikmatan rohani panjang terus, nggak terputus kenikmatannya. Kamu sholat ngadep Allah dengan gembira, sepanjang sholat gembira terus, panjang nikmatnya dong. Kamu bisa ngaji, ketemu, sepanjang ngaji indah, terus nggak mau putus-putus. Pegang tasbih, duduk, indah, dikit, terus nikmat sampai nggak putus-putus. Ente makanan seenak apapun sepiring, kamu enak lama-lama. Kalau sudah kenyang, nggak enak. Makanya raja-raja dulu, ratu-ratu dulu, makan enak kenyang, colok, makan lagi. Karena menyesal, dia kan nggak bisa makan lagi. Begitu makan kenyang, colok, muntah lagi, makan lagi. Karena masa sih cuma segitu doang rasanya sebentar, sedangkan dia makanannya. Jadi yang dicita-citakan hanya kenikmatan dunia, maka cuma segini. Ya, jadi kenikmatan akhirat itu yang harus kita cita-citakan. Maka untuk bisa mendapatkan cita-cita itu modalnya hanya satu, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dikaruniai Allah ma'rifat, dikaruniai akal yang sehat, akal yang cerdas sehingga bisa mengenal Allah, cinta kepada Allah, dan bisa jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal hadhihi niyya wa la niyatin salahu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna. Atub alaina tauba taghsil kulli hauba astur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina al-ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tawsi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.